Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pembahasan dari kaidah-kaidah imla yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki kaidah yang pertama, yaitu berkaitan dengan penulisan alif. Ya, berkaitan dengan penulisan alif. Alif yang dimaksud di sini adalah alif layyinah, yaitu alif yang bersukun, yang mana huruf sebelumnya di fathah dan tidak bisa menerima harokat, baik dhammah, fathah maupun kasroh secara mutlak. Ya, jadi maksud pembahasan penulisan alif adalah alif layyinah. Namanya alif layyinah. Alif terletak pada dua tempat. Ya, alif terletak pada dua tempat. Maksudnya alif layyinah itu terletak pada dua tempat. Yang pertama yaitu yang terletak di tengah kata, dan yang kedua yang terletak nanti di akhir kata. Dan tidak ada alif layyinah di depan kata, itu tidak ada. Ya, dia hanya terletak di tengah dan akhir. Ya. Yang pertama di tengah kata. Apabila terletak di tengah kata, maka huruf alifnya itu ditulis dalam bentuk alif. Yaitu alif yang bentuk alif atau disebut alif yang lurus atau alif mustaqimah pada semua keadaannya. Ya. Contoh, ba'a, ini kan ditulisnya pakai alif. Dan lola juga ditulisnya pakai alif. Ya, sama saja apakah alif tersebut adalah huruf asli seperti pada ba'a. Ya, pada ba'a itu alifnya alif huruf asli meskipun asalnya itu gantian dari ya. Ya, baya'a, ya-nya diganti menjadi alif menjadi ba'a. Atau tidak asli seperti pada yakhshahu. Ya, pada yakhshahu. Ini alif ini. Alif ini asalnya adalah alif yang bentuk ya. Ya, asalnya alifnya seperti ini. Ya, alif bentuk ya. Yah, ya. Ya, yah. Nah, seperti ini asalnya. Yakhsha itu kan. Ini alif, cuma namanya alif bentuk ya. Ya, jadi alif ada dua, alif yang bentuk alif atau yang disebut alif mustaqimah, alif yang lurus ya, alif bentuk alif mustaqimah, dan alif bentuk ya. Ini namanya alif bukan ya. Indikasinya apa? Karena sebelumnya fathah. Yakhsha ketika ya ketambahan dhamir, ya, ketika ketambahan dhamir, ya misalnya ha gini ya, maka menjadi penulisan alifnya itu berubah jadi alif bentuk alif seperti ini. Yakhshaha. Demikian juga yang ada di sini yakhshahu. Nah, ya, alif bentuk ya berubah jadi alif bentuk alif. Ya, yakhshahu. Ya, ibid maksudnya idem ya dengan catatan kaki yang sebelumnya. Artinya referensinya gitu. Ya, jadi itu gambaran apa? Alif yang ada di
tengah kata. Pasti tertulisnya menggunakan alif. Meskipun dia asalnya ya contoh baya'a jadi ba'a, atau yang asalnya wawu qawala jadi qola. Ya, qola asalnya qawala jadi qola. Ba'a baya'a jadi ba'a. Ya, jadi tidak ada alif yang pakai bentuk ya apabila di tengah kata gitu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, alif yang ada di akhir kata. Maksudnya alif layyinah yang ada di akhir kata. Apabila berada di akhir kata, maka huruf alifnya itu ditulis dalam bentuk alif. Ya, atau alifun mustaqimatun, atau dalam bentuk ya tapi tanpa titik. Ya, kita kembali ke sini sedikit menyebutkan nama ya, sebutan bagi nama. Ini namanya alifun mustaqimatun. Ya, namanya alifun mustaqimatun atau alif yang lurus. Kalau ini, ya ini namanya alifun ala suratil ya. Nah, ini namanya alifun ala suratil ya. Ya, alifun mustaqimatun dan alifun ala suratil ya. Namanya sama-sama alif. Jadi alif itu ada dua, ada yang ini namanya alifun mustaqimah, alif yang lurus ya. Ada yang seperti ini, seperti ya tapi tanpa titik. Namanya alifun ala suratil ya. Ya. Kembali ke sini. Apabila berada di akhir kata, nanti cara nulisnya itu kadang pakai alif yang bentuk alif, kadang pakai alif yang bentuk ya. Seperti ya tapi tanpa titik. Ya. Ini maksudnya bukan bebas milih, bukan ya. Maksudnya ini gambaran globalnya. Ada yang pakai alif bentuk alif, ada yang pakai alif tapi bentuknya seperti ya. Maka diterangkan di sini ahli bahasa Arab mengistilahkan alif yang ditulis dalam bentuk alif sebagai alif mamdudah dan alif yang ditulis dalam bentuk ya sebagai alif maksurah. Ya, sebagai alif maksurah. Atau ya menurut ahli rasm dan khat. Ya, alif bentuk ya namanya alif maksurah, alif bentuk alif namanya apa tadi? Alif mamdudah. Ya. Sekali lagi ini bukan opsi pilihan bebas, silahkan milih, tapi ada ketentuan kapan pakai alif yang bentuk alif, kapan pakai alif yang bentuk ya. Ya, sekarang kita lihat rinciannya. Alif ditulis dalam bentuk alif, namanya tadi apa? Alifun mustaqimatun atau alif yang lurus itu terdapat pada 5 tempat. Nah, ini maka perlu dihafalkan tempat-tempatnya ya. Terdapat pada 5 tempat. Yang pertama, apabila kata tersebut adalah harf atau huruf. Ya, sebagaimana kita tahu yang namanya kata ada 3 jenis, ada isim, kata benda ya secara umum, ada fiil, kata kerja, dan ada huruf. Ya, huruf. Huruf itu selain isim, selain fiil. Contoh, kalla, ini kan, tulisannya ya alif bentuk alif atau alifun mustaqimah. Dan laula, ya. Adapun yang punya bukunya ya bisa dibuka, setiap mufrodat atau kosakata yang ada itu dilampirkan terjemahannya di buku ini. Namanya di bagian kamusnya, bahkan sudah disebutkan masing-masing kaidah sesuai dengan kaidah yang sedang dibahas. Bisa dibuka di halaman 36. Kala artinya apa gitu ya. Diterjemahkan sekali-kali tidak.
laula, mengapa tidak, atau andai kata tidak. Kala, laula ini harf, bukan isim, bukan fiil. Maka penulisannya alif yang di belakang itu menggunakan alif bentuk alif atau alif mustaqimah. Kemudian dikecualikan dari kaidah ini yaitu huruf berupa bala. Ini menggunakan alif apa? Alif bentuk ya ila. Ini alif tapi bentuk ya ala dan hatta. Ya, itu pengecualiannya. Bala tentu ya, ila ke atau kepada, ala pada atau di atas, hatta hingga, itu ada terjemahnya di belakang. Alif di akhir 4 huruf ini ditulis dalam bentuk ya. Tidak boleh nulis bala ya, pakai seperti ini ya. Bala nulisnya pakai seperti ini ya, salah ya, nggak boleh. Ya karena dia masuk yang pengecualian. Nah, nulisnya seperti ini gitu. Kemudian nulis misal tadi ada ilah itu. Ya nggak boleh seperti ini. Harus pakai alif untuk ya karena dia masuk pengecualian. Demikian juga ala. Ya bukan seperti ini tapi pakai alif yang bentuk iya. Namanya alifun ala suratil iya. Ada bala, ada ila, ada ala, ada satu lagi tadi hatta ya. Dan nulis hatta ya tidak boleh seperti ini pakai alif ini ya, nggak boleh. Harus pakai alif untuk iya. Maka ingat pengecualian ini ya. Ya, kembali ke sini. Kemudian alif di akhir 4 huruf ini ditulis dalam bentuk ya. Namanya alifun ala suratil ya. Selama huruf yang dikecualikan ini tidak bersambung dengan ma istifhamiyah. Ma yang maknanya apakah. Ya, ma yang fungsinya untuk bertanya. Ya, ketika kemasukan ma istifhamiyah menjadi beda lagi hukumnya. Apabila 4 huruf yang dikecualikan ini bersambung dengan ma istifhamiyah, maka alifnya ditulis dalam bentuk alif, gitu ya, bukan lagi alif ditulis dalam bentuk ya, disertai dengan membuang alif pada lafadz maknya. Maknya dibuang alifnya, alif pada hurufnya diganti dengan alif bentuk alif. Contoh, ilama. Ya, kita akan menulis ilama. Maka asalnya ila ya ditambah ma. Kemudian hasilnya ilanya itu ya, ilanya pakai alif bentuk alif dan maknya alifnya dibuang itu. Yang tadinya kan ini ada alifnya ya, wajib dibuang. Karena setiap ma istifham apabila didahului oleh huruf jar, ini namanya huruf jar ya, salah satu dari huruf jar, alifnya wajib dibuang. Ya, misal dalam kata yang setiap kita hafal ya, sampai-sampai dijadikan sebagai nama bagi juz ya. Juz 30 namanya juz apa? Juz amma itu kan. Amma yatasaalun itu. Itu kan asalnya an dan ma. An ya ditambah ma. Kemudian diidghamkan annya langsung ke mim dan mimnya dibuang alifnya. Karena apa? Karena namanya ma istifham, ma untuk bertanya. Sehingga amma. Ya, demikian juga misal fima, ya itu kan juga fima, ma-nya pendek karena dia dibuang alifnya. Fima al-tamil dzikraha misal. Mimma khuliqa itu kan bukan mimma tapi mimma khuliqa. Gitu. Karena dia adalah ma istifham yang didahului oleh huruf jar. Ya, kembali ke sini fokus kita ya, kita kembali ke fokus lagi ya. Ya, jadi di pembahasan kita ini 4 huruf tadi ketika diikuti dengan ma istifham maka alif bentuk iya-nya berubah menjadi alif bentuk alif.
menjadi alifun mustaqimah. Ilama ini kan. Alama tadinya ala itu pakai alif bentuk ya, jadi alif bentuk alif. Hatta ma. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kapan menggunakan alif yang bentuknya mustaqimah atau alif bentuk alif gitu ya, alif mustaqimah namanya. Apabila kata tersebut adalah isim mabni. Ya, isim mabni, isim. Ya, sedikit banyak kita yang sudah belajar nahwu ya, kenal dengan istilah isim mabni, yaitu isim-isim yang dia tidak bisa mengalami perubahan meskipun ada penyebab yang menuntutnya berubah. Contoh isim mabni adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ya, contoh isim mabni adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Ya, misal za, dia merupakan kata tunjuk. Bisa juga za, isim mausul ya, isim untuk menunjuk atau isim mausul. Ya, karena dia isim mabni maka alifnya ala surat alifun mustaqimah, alif yang lurus. Za, baik yang za isim mausul ataupun za yang isim isyarah itu sama. Contoh isim yang mabni, dhamir kata ganti itu mabni. Ketika kita menulis dhamir yang belakangnya alif, ya alifnya pakai alif mustaqimah ini. Kami telah berdiri. Kami telah berdiri. Itu kan. Menggunakan alifun mustaqimah. Kenapa? Karena dia isim mabni. Ya, sehingga perlu ya bagi yang belum kenal isim mabni, silakan dicari apa saja yang termasuk isim mabni. Yang dicontohkan di sini isim mausul, isim isyarah, kemudian dhamir. Dikecualikan dari kaidah ini yaitu kata anna. Anna itu isim mabni. Tapi dia masuk kepada pengecualian sehingga alifnya alifun ala suratil ya, alifnya bentuk ya. Demikian juga mata ya. Mata ini juga termasuk isim mabni yang harusnya alif bentuk alif, tapi karena dia termasuk pengecualian ya. Mata kapan ya, atau kapankah itu, anna di mana saja ya, atau apakah patut ya, silakan dibuka di belakang ada terjemahannya. Kemudian isim isyarah ya seperti ula, ini juga pengecualian ini atau itu ya. Ulaha ulai ya, nanti ada yang ketambahan dengan hamzah di belakang ya, tapi asalnya adalah ula ya, ulaika misal. Di situ ketika ula itu saja tanpa tambahan apapun berarti yang belakang itu kan alif. Meskipun dia isim mabni tapi ini masuk pengecualian. Yang pengecualian itu tinggal dihafalkan gitu ya. Kalau nulis mata ya pakai alif ala suratil ya. Nulis ula pakai alif ala suratil ya gitu. Dan juga isim mausul al-ula. Ya, al-ula isim mausul. Sehingga biasanya terjemahnya yang ya, karena dia adalah isim mausul ya. Ya, al-ula. Dia pengganti dari al-ula. Al-ula jadi al-ula kemudian diganti jadi al-ula. Yang artinya yang. Karena isim mausul kan terjemahannya yang gitu. Kemudian alif di akhir semua kata ini ditulis dalam bentuk ya. Meskipun dia adalah isim mabni. Kenapa? Karena masuk pengecualian ya, sehingga sekali lagi yang pengecualian dihafalkan. Kemudian yang ketiga, apabila kata tersebut adalah nama ajam, maksudnya nama yang bukan bahasa Arab. Ada nama bukan bahasa Arab, maka tulisannya pakai alifun mustaqimah, alif yang bentuk alif. Contoh Amerika, Amerika ya. Rusia, Indonesia, itu pakainya alif mustaqimah ya. Ya, misal kita nulis Indonesia, maka tulisannya
Indonesia. Ini pakai alif ini, bukan gini, bukan pakai alif bentuk ya, tapi alif bentuk alif atau tadi namanya apa? Alifun mustaqimah. Ya. Malaysia ya, Malaysia. Itu pakainya alifun mustaqimah. Kemudian dikecualikan dari kaidah ini nama berikut ini. Nah, ini tinggal dihafalkan nama-nama yang ini. Karena dia nama ajam tapi tetap pakai alifun ala suratil ya. Alif tapi bentuknya huruf ya. Musa pakai alif bentuk ya. Isa, Kisra, dan Bukhara. Ya. Alif di akhir kata ini ditulis dalam bentuk ya. Sekali lagi itu adalah pengecualian, maka dihafalkan. Kemudian yang keempat atau D, apabila kata tersebut terdiri dari 3 huruf dan huruf asal alif adalah wawu, maka alifnya ditulis dalam bentuk alif atau alifun mustaqimah. Contoh da'a, asalnya da'awah. Kemudian dan al-aso, asalnya al-aso, ya al-aso gitu kan. Karena dia isim ya. Da'a mengajak, al-aso tongkat ya, al-aso tongkat. Ya. Di sini dilampirkan pembahasan ya untuk mengetahui asal usulnya alif itu asalnya wawu atau bukan ya atau ya, maka disebutkan asal alif pada suatu isim dapat diketahui dengan salah satu dari cara berikut. Dan ini yang sering jadi pertanyaan. Ini untuk menentukan ini asalnya wawu atau ya bagaimana gitu. Yang pertama menjadikannya musana atau dirubah ke musana. Nanti akan muncul contoh fatan. Ternyata menjadi fatayani. Maka diketahui bahwa asal alif pada fatan itu adalah ya. Buktinya musananya munculnya ya. Fatayani. Beda dengan al-aso tadi. Nanti kalau musananya al-asowani. Munculnya wawu. Ya munculnya wawu. Ya, tadi yang al-aso. Al-asowani. Nah, menunjukkan bahwasanya alif pada al-aso itu asalnya wawu. Kemudian yang kedua, mengubah jamak menjadi mufrad atau dari bentuk jamak yang ada, coba kembalikan ke mufrad, nanti munculnya apa. Ya, ada, terkadang ditulis ada, ya, menjadi aduwun. Ya, adan atau adan pakai apa? Pakai alif atau adan yang alifnya bentuk ya, terkadang menjadi aduwun. Ya, menjadi aduwun. Aduwun itu mufradnya, ya, mufradnya. Ya, maka adan itu yang pakai alif, yang pakai alif apa namanya, alif mustaqimah, ternyata ketika mufrad adalah aduwun, muncul wawunya, ya. Muncul wawunya, maka menunjukkan bahwasanya itu asalnya wawu. Tuh. Kemudian cara yang berikutnya menjamak dengan alif dan ta tambahan, atau maksudnya coba dijamakkan ke jamak muannats salim. Nanti munculnya apa? Contoh hason menjadi hasoyatun. Oh, berarti hason itu alifnya asalnya ya, gitu ya. Alifnya asalnya ya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima dari pembahasan alif yang ditulis bentuk alif atau alif mustaqimah, apabila alif didahului oleh ya, gitu. Apabila alif didahului oleh ya, maka ditulis dengan alifun mustaqimah. Contoh dunya, alifnya kan didahului oleh ya ini, tulisnya ini. Dan saja ya, ini alifnya ditulis alif karena didahului oleh ya, ya karena didahului oleh ya, ya. Dunia, kemudian saja ya.
Ya itulah pembahasan ya sampai yang kelima ya. Ya, sampai yang kelima yaitu tentang apa? Tentang kapan alif ditulis ya. Alif ditulis dengan alifun mustaqimah ya. Dengan alifun mustaqimah. Dan tadi yang terakhir adalah yang ketika sebelumnya didahului oleh huruf ya. Ya, kita ke ini dulu ya, poin yang ada dulu. Dikecualikan dari kaidah ini penulisan alif pada nama gitu. Huruf alif di akhir nama ditulis dalam bentuk ya. Contoh Yahya. Kalau ikut kaidah alifnya alif mustaqimah karena ada huruf ya. Tapi karena dia nama, alifnya menggunakan alif bentuk ya, bukan alif bentuk alif, yaitu Yahya ya. Contohnya Yahya. Kemudian selanjutnya kita berikan lampiran ya. Ya. Sebenarnya pembahasan berikutnya alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ya, tapi insya Allah akan kita sampaikan ya pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke lampiran. Ya, sebelum masuk ke lampiran, Ana sampaikan secara global ya supaya kita ingat ya bahwasanya alif layina itu cuma ada dua tempat di tengah kata dan di akhir kata. Yang di tengah kata pasti ditulis dengan alifun mustaqimah. Kemudian yang di akhir kata itu ada yang ditulis dengan alif mustaqimah, ada yang ditulis dengan alif bentuk ya. Kapan ditulis alif mustaqimah? Yaitu ditulis dalam bentuk alif atau alif mustaqimah pada 5 tempat. Pertama, apabila kata tersebut berupa huruf ya, pengecualiannya adalah bala, ila, ala, dan hatta. Kalau huruf pasti pakai alif apa? Alif mustaqimah, kecuali bala, ila, ala, dan hatta. Yang 4 ini pun kalau didahului oleh ma istifhamiyah berubah jadi alifnya bentuk alif. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika kata tersebut adalah isim mabni, maka alifnya alif mustaqimah atau alif bentuk alif. Yang ketiga, apabila kata tersebut adalah nama bukan bahasa Arab atau nama ajam, ya, Amerika, misal Malaysia, Ifriqiya, ya, dan yang semacamnya. Ya, dikecualikan ada Musa, Isa, Kisra, dan Bukhara. Kemudian yang keempat yaitu apabila kata tersebut terdiri dari 3 huruf yang asal huruf tersebut adalah wawu. Ya, apabila kata tersebut terdiri dari 3 huruf, yang mana huruf tersebut adalah wawu. Ya, kita lihat lagi sedikit lagi ya. Kata tersebut terdiri dari 3 huruf dan huruf asal alifnya adalah wawu. Da'a dan al-asa. Maka ditulis pakai alif mustaqimah. Nggak mungkin pakai alif bentuk ya. Karena ini asalnya wawu. Ya, adapun untuk mengetahui asal usulnya ya tadi sudah kita lampirkan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apabila huruf alifnya didahului oleh ya. Dunia, sujaya, ya. Huruf alifnya itu didahului oleh ya. Ya, seperti dunia dan sujaya. Pengecualiannya adalah, ya, nah lihat dulu ini ya, dunia, sajaya, sajaya ya. Dunia dan sajaya. Pengecualiannya nama seperti Yahya. Ya, alif yang di akhir nama ditulis dalam bentuk ya, contohnya Yahya. Ya. Ya itulah poin-poin penting ya yang berkaitan dengan imla pada pertemuan pertama ini. Kemudian kita lampirkan yaitu tentang materi khot. Kita ambilkan dari khot yang jilid 1 karena khot dasarnya itu ada di jilid 1 ya, dan jilid 2 nantinya insya Allah ya kita pelajaran menulis khot Arab yaitu jenis naskhi ya. Khot naskhi ini merupakan
khot yang dijadikan untuk penulisan mushaf ya, mushaf Al-Qur'an itu adalah namanya khot nasai ya, khot naskhi. Dan juga untuk penulisan buku, tulisan resmi dan juga tulisan kitab atau tulisan yang familiar kita lihat itulah adalah khot naskhi. Ya, ini penting sekali kita mengetahui kaidah-kaidah dasar berkaitan dengan khot naskhi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penulisan alif. Ya, ketemu lagi dengan alif ya. Penulisan alif. Ya. Kaidah penulisan alif ya, bisa kita lihat itu huruf alif itu ya seperti itu ya. Yaitu alif itu dia ditulis dengan satu tarikan garis, satu gerakan gitu ya. Sebagaimana ini satu tarikan garis gini ya. Kemudian ditulis sedikit miring condong ke kiri. Ini sedikit miring, tidak tegak lurus banget ya, tapi sedikit miring. Miringnya condong ke kiri ya, bukan ke kanan. Artinya ini kan ini condongnya ke sana ya, ke kiri. Dan alif ini ditulis dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Cara nulis alif itu dari atas ke bawah. Berakhir di garis. Misalnya ini ada garis, maka berakhir di garis. Seluruh badan huruf di atas garis. Jadi bukan ada, ini misal garis di sini enggak. Garisnya di sini. Tidak sampai melebihi garis. Dan di antara kesalahan penulisan alif, ditulis tegak lurus. Lurus banget itu malah tidak tepat ya. Ya. Dan juga huruf alif terus condongnya ke kanan. Nah ini juga salah ya. Dan di sini diberikan latihan dengan sangat mudah, ini ada garisnya tinggal ngikuti saja, merangkai ini garis-garis putus-putus ini. Itulah cara menulis alif. Ini contoh yang sudah berupa alif, silahkan diisi seperti ini. Ya, kenapa banyak gitu kan? Karena dalam menulis itu dibutuhkan kita menulis dalam jumlah banyak, katakanlah sampai 50 kali, ditulis dalam sifat yang benar. Konsisten ya, konsisten benar. Nanti akan menghasilkan tulisan kita ikut kepada yang konsisten benar tersebut. Ya, sehingga di sini dipandu silahkan dengan merangkai garis-garis ini ya sampai banyak gitu ya, sampai berapa kalau dihitung lebih ini dari 50 ya. Kemudian barulah yang di belakang mulai di sini nggak dipandu, coba nulis sendiri. Di sini ada 2 yang nulis sendiri. Kemudian di sini lebih banyak lagi ada 3. Kemudian ada 4. Kemudian yang di bawah full nulis sendiri. Nah, dengan bentuk alif sebagaimana yang sudah dicontohkan. Ya, jadi tadi sifat huruf alif ditulis dengan satu tarikan garis. Yang kedua, ditulis miring sedikit condong ke kiri. Yang ketiga, ditulis dari atas ke bawah dan berakhir di garis. Ya, dan yang keempat, seluruh badan huruf alif itu di atas garis. Ya, itulah kaidah tentang penulisan alif. Ya, silakan bagi yang nggak punya bukunya nggak masalah. Praktekkan di buku tulis ya, praktekkan di buku tulis, tulis dalam jumlah yang banyak ya. Silahkan, semoga kita diberi kemudahan. Kemudian ada sedikit catatan cara memegang pena, ada yang benar, ada yang salah. Ya, ini cara memegang pena yang benar. Nanti ini cara memegang pena yang salah. Kita lihat perbedaannya. Cara memegang pena yang benar yaitu jari telunjuk melengkung ke atas. Ini telunjuk ini ya, melengkung ke atas. Ya. Bandingkan dengan cara yang salah, yaitu jari telunjuk melengkung ke dalam. Telunjuk melengkung ke dalam. Kalau yang benar telunjuk melengkung ke atas. Kalau yang ke dalam, maksudnya salah di sini nggak sampai haram enggak ya. Cuma ketika kita ingin menghasilkan tulisan kita lebih bagus, lebih tepat, dan lebih mudah untuk menulis huruf hijaiyah. Sehingga memegang pena dengan cara yang salah, yang seperti ini, dari telunjuk melengkung ke dalam, akan mengakibatkan kekakuan dan tidak luas dalam membuat garis. Ya, hasil tulisannya itu kaku. Ya, kaku, terlihat enggak luas ya. Beda dengan cara memegang pena yang benar ini. Ya, goresan pena akan mudah diatur dan gerakan jari menjadi lentur. Ya, sehingga menjadi lebih rileks ya.
biasanya, ini biasanya. Ketika biasanya sudah cara seperti ini, ingin merubah cara seperti ini, maka perlu pembiasaan. Biasanya seperti itu. Di awal-awal rasanya nggak nyaman rasanya ya. Tapi diusahakan terus itu dengan cara yang benar, nanti akan diberi satu apa ya, ada perasaan, oh kok sudah ada perubahan gitu. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali, empat kali masih terasa kaku, masih terasa nggak nyaman. Ketika terus-menerus, maka insya Allah akan terbiasa. Maka yang terpenting apa? Membiasakan. Yang membiasakan, memegang pena dengan cara yang benar. Sekali lagi, kita bukan sedang bicara, oh ini kalau benar berarti ada nilai tersendiri, kalau salah ada nilai tersendiri menjadi haram, enggak. Kita enggak bicara sedang halal atau haram, enggak. Tapi bicara tentang teknik ya, teknis saja. Ya, kalau benar ada hasilnya, tulisannya jadi lebih enak, lebih rileks, goresannya juga lebih terarah gitu. Kalau salah, artinya cara megang pena yang salah, tulisannya kaku. Ya meskipun sebenarnya bagus, tapi terlihat nggak luas gitu. Nah, dan juga yang benar ini tidak begitu apa namanya di tulisan itu atau misal di bukunya tidak terlalu tertekan banget gitu. Hingga tidak terlalu seperti kalau yang salah itu biasanya belakangnya seperti ada bekas-bekasnya gitu. Nah, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka dipersilahkan ya, nanti kita buka ruang untuk tanya jawab agar materi kita lebih mudah masuk ke dalam diri kita. Lebih mudah kita pahami dan juga bisa kita praktekkan ya di dalam penulisan. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan atas kesalahan ya, kekurangan yang ada. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.